Di tengah gurun Afghanistan yang panas dan tandus, seorang tentara wanita Amerika bernama Sarah Donovan menjalani misi yang sama sekali tak terduga. Bukan hanya misi militer, tapi misi spiritual yang mengubah hidupnya selamanya. Sarah, seorang Katolik yang tumbuh di pinggiran Chicago, tiba-tiba menemukan dirinya terpikat oleh sesuatu yang asing, Islam. Apa yang membuat seorang tentara Amerika, yang dibesarkan dalam tradisi Katolik, memutuskan untuk memeluk agama yang seringkali dipandang skeptis di negaranya? Bagaimana perjalanan ini membawa suaminya, Daniel, pada transformasi yang sama mencengangkan? Ikuti kisah inspiratif Sarah Donovan saat dia melangkah dari kehidupan lamanya menuju cahaya baru yang mengubah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nash Story. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Yuk, kita bantu channel ini terus berkembang. Dan seperti biasa, mari kita bersama-sama menghidupkan sunnah dengan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad agar kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Semoga sholawat kita menjadi penolong di setiap langkah hidup kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sarah Donovan tumbuh di pinggiran Chicago, di sebuah lingkungan sederhana yang dipenuhi suara gereja Katolik setiap minggu pagi. Sejak kecil, dia diajarkan untuk percaya pada Tuhan, berdoa sebelum makan, dan menghormati hari Minggu sebagai hari suci. Keluarganya bukanlah keluarga yang sangat religius, mereka jarang membicarakan soal iman secara mendalam, tapi gereja selalu menjadi bagian dari hidup mereka. Bagi Sarah, agama adalah rutinitas yang nyaman, seperti menyikat gigi atau menonton acara TV favorit. Dia tidak pernah merasa perlu mempertanyakan apapun. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya gelisah. Rasa ingin tahunya tentang dunia luar. Saat remaja, dia sering duduk di depan TV, menonton dokumenter tentang negara-negara asing, budaya yang berbeda, dan kehidupan orang-orang yang tampak begitu jauh dari kenyataannya. Sarah selalu merasa bahwa ada sesuatu di luar kotanya yang menunggunya, sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Pada tahun 2009, ketika usianya baru menginjak 22 tahun, Sarah memutuskan untuk bergabung dengan militer. Keputusan itu bukan hanya soal mencari petualangan atau melarikan diri dari kebosanan. Baginya, ini adalah cara untuk merasa hidup, untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Saat pertama kali mengenakan seragam, dia merasa seperti akhirnya menemukan tempatnya di dunia. Namun, tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa keputusan itu akan membawanya pada perjalanan spiritual yang sama sekali tak terduga. Sarah tiba di Afghanistan dengan banyak prasangka. Media di Amerika sering menggambarkan penduduk lokal sebagai orang-orang yang keras, bahkan berbahaya. Di desa-desa kecil yang mereka lewati selama patroli, dia sering melihat warga Afghanistan berpakaian sederhana, pria dengan sorban putih dan jubah panjang, serta wanita yang mengenakan burka biru tua. Tapi di sini, di tengah debu dan panas, mereka tampak biasa saja. Seperti manusia lainnya. Suatu sore, saat timnya beristirahat di dekat sebuah desa kecil, Sarah mendapat kesempatan untuk berbicara dengan salah satu penduduk setempat. Pria itu bernama Amir, seorang petani paruh baya dengan wajah yang keriput oleh terik matahari. Dia datang membawa segelas teh panas untuk para tentara, gestur yang sederhana namun penuh arti. "Terima kasih," kata Sarah pelan, menerima gelas teh itu dengan hati-hati. Dia tidak yakin apakah dia boleh minum dari gelas yang sama dengan orang asing, tapi rasa penasarannya mengalahkan keraguannya. Amir tersenyum. Matanya hangat meski bahasanya terbatas. "Kamu dari Amerika?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. Sarah mengangguk. "Ya, saya dari Amerika." "Kamu tinggal di sini?" "Ya, saya lahir dan besar di sini." "Ini rumah saya," jawab Amir, lalu menunjuk ke arah masjid kecil yang tampak dari kejauhan. "Itu tempat kami berdoa. Kami percaya kepada Allah." Sarah terdiam. Kata Allah terdengar asing di telinganya, tapi juga menarik. Dia ingat bagaimana media di negaranya sering menggambarkan Islam sebagai agama yang keras, penuh kekerasan. Tapi di sini, di hadapannya, ada seorang pria sederhana yang berbicara tentang Tuhan dengan nada damai, hampir seperti dia sedang berbicara tentang teman baiknya. "Kenapa kamu berdoa?" tanya Sarah tanpa sadar. Suaranya terdengar lebih penasaran daripada skeptis. Amir tertawa kecil. "Karena Allah memberi kami segalanya. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, tanah yang kita pijak. Semua darinya. Kita hanya bersyukur." Sarah tidak bisa berkata apa-apa. Jawaban itu sederhana, tapi entah kenapa terasa begitu dalam.
Selama ini, dia selalu berdoa karena diajarkan untuk melakukannya, bukan karena dia benar-benar merasakan hubungan dengan Tuhan. Tapi cara Amir berbicara tentang imannya membuatnya merasa iri. Interaksi dengan Amir bukanlah yang terakhir. Semakin sering Sarah bertemu dengan penduduk lokal, semakin dia menyadari bahwa mereka bukan monster seperti yang digambarkan media. Mereka adalah manusia biasa, dengan impian, keluarga, dan keyakinan yang kuat. Ada seorang ibu muda bernama Fatima yang sering membawa roti hangat untuk para tentara, meski mereka berbeda agama. Ada juga seorang anak laki-laki kecil bernama Karim yang selalu tersenyum meski hidupnya penuh dengan kesulitan. Setiap kali dia berbicara dengan mereka, Sarah merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan di pikirannya. Apa sebenarnya Islam itu? Mengapa mereka begitu yakin dengan keyakinan mereka? Dan yang paling penting, mengapa dia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya? Saat itulah dia mulai mencari jawaban. Di waktu luangnya, dia membaca artikel-artikel tentang Islam di internet. Dia menonton video tentang ritual sholat dan mendengarkan ceramah-ceramah singkat tentang ajaran dasar Islam. Semakin dia belajar, semakin dia merasa tertarik. Tapi ada satu hal yang membuatnya ragu. Bagaimana mungkin dia meninggalkan keyakinan yang telah dia pegang sejak kecil? Namun, seperti kata pepatah, kadang-kadang hidup punya cara sendiri untuk membawa kita ke tempat yang seharusnya kita tuju. Dan bagi Sarah, perjalanan itu baru saja dimulai. Setelah kembali dari Afghanistan, Sarah Donovan merasa ada sesuatu yang tidak bisa dia abaikan lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benaknya selama bertugas di sana terus menghantui pikirannya. Apa sebenarnya Islam itu? Mengapa orang-orang seperti Amir dan Fatima begitu yakin dengan keyakinan mereka? Dan yang paling mengganggu, mengapa dia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya? Sarah bukan tipe orang yang mudah puas dengan jawaban dangkal. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Islam, meskipun awalnya hanya sekadar rasa penasaran. Pada tahun 2015, ketika media di Amerika Serikat dipenuhi dengan berita-berita negatif tentang Muslim selama musim pemilu, Sarah merasa semakin tertantang untuk mencari kebenaran sendiri. Baginya, ini bukan hanya soal membuktikan bahwa media salah, tapi juga tentang menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terus menggelayuti hatinya. Sarah mulai dengan hal-hal kecil. Di waktu luangnya, dia membuka internet dan mencari artikel-artikel tentang Islam. Awalnya, dia hanya membaca hal-hal dasar. Siapa itu Nabi Muhammad? Apa itu Al-Quran? Bagaimana cara sholat? Tapi semakin dia membaca, semakin dia merasa tertarik. Ada sesuatu dalam ajaran Islam yang membuatnya merasa damai. Tidak seperti agama yang dia pelajari saat kecil, Islam terasa lebih praktis, lebih langsung. Tidak ada ritual yang rumit atau simbol-simbol yang sulit dimengerti. Semuanya tentang hubungan langsung dengan Tuhan. Namun, ada satu hal yang membuatnya ragu. Bagaimana mungkin dia meninggalkan Katolik, agama yang telah dia anut sejak lahir? Bagaimana dia bisa menjelaskan ini kepada keluarganya? Sarah tahu bahwa perubahan seperti ini tidak akan mudah, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mengabaikan rasa ingin tahunya. Suatu hari, saat sedang berselancar di internet, Sarah menemukan sebuah pengumuman tentang open house di masjid lokal di kotanya. Acara itu dirancang khusus untuk non-muslim yang ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Awalnya, Sarah ragu untuk datang. Dia takut akan dihakimi atau merasa tidak nyaman. Tapi akhirnya, rasa penasarannya mengalahkan keraguannya. Hari itu, Sarah berdiri di depan pintu masjid dengan jantung berdebar-debar. Dia mengenakan pakaian yang sopan, kaos lengan panjang dan celana jeans, meski dia tidak yakin apakah itu cukup. Saat dia masuk, seorang wanita muda menyambutnya dengan senyuman hangat. "Selamat datang. Namaku Aisyah," kata wanita itu sambil menjabat tangannya. "Apa ini pertama kalinya kamu ke masjid?" Sarah mengangguk, merasa sedikit canggung. "Ya, aku hanya ingin belajar lebih banyak tentang Islam." Aisyah tersenyum lagi, kali ini lebih lembut. "Kami sangat senang kamu datang. Jangan ragu untuk bertanya apapun, ya." Sarah mengikuti Aisyah ke ruang utama masjid, tempat beberapa orang sudah berkumpul. Ada meja-meja kecil dengan brosur tentang Islam, serta beberapa anggota komunitas yang siap menjawab pertanyaan. Sarah duduk di salah satu kursi, merasa sedikit kikuk tapi juga penasaran. Saat acara dimulai, seorang pria parubaya naik ke podium dan mulai berbicara tentang dasar-dasar Islam. Dia menjelaskan tentang konsep tauhid, keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan, dan bagaimana Islam mengajarkan kesederhanaan dalam ibadah. Sarah mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat beberapa hal di buku kecil yang dia bawa.
Setelah sesi ceramah selesai, para peserta diajak untuk bertanya. Sarah ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya mengangkat tangannya. Apa yang membuatmu yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar? Tanyanya. Suaranya terdengar lebih berani daripada yang dia rasakan. Pria itu tersenyum. Itu pertanyaan yang bagus. Bagiku, Islam adalah tentang kedamaian. Ketika aku sholat, aku merasa dekat dengan Allah. Aku merasa tenang. Dan ketika aku membaca Al-Quran, aku merasa seperti Tuhan berbicara langsung kepadaku. Itu bukan soal ritual, tapi tentang hubungan. Jawaban itu membuat Sarah terdiam. Dia tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu dalam Islam yang terasa begitu autentik. Tidak ada hierarki gereja yang rumit, tidak ada simbol-simbol yang sulit dimengerti. Semuanya tentang hubungan langsung dengan Tuhan. Beberapa minggu setelah kunjungan itu, Sarah mulai sering datang ke masjid. Dia merasa nyaman di sana, meskipun dia masih belum yakin apakah dia siap untuk memeluk Islam sepenuhnya. Dia sering berbincang dengan Aisyah, yang menjadi semacam mentor baginya. Aisyah tidak pernah memaksanya untuk memutuskan apapun, tapi dia selalu memberikan jawaban yang bijak setiap kali Sarah bertanya. Suatu hari, saat Sarah sedang berbicara dengan Aisyah di halaman masjid, dia mengungkapkan keraguannya. Aku merasa tertarik pada Islam, tapi aku takut. Aku takut meninggalkan apa yang sudah kupegang selama ini. Aisyah menatapnya dengan lembut. Islam bukan tentang meninggalkan sesuatu, Sarah. Ini tentang menemukan apa yang benar-benar kamu cari. Jika kamu merasa damai dengan Islam, maka ikutilah hatimu. Tapi jangan terburu-buru. Keputusan ini harus datang dari hatimu, bukan karena tekanan. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepala Sarah selama berhari-hari. Dia tahu bahwa Aisyah benar. Keputusan ini harus datang dari hatinya, bukan karena tekanan atau rasa bersalah. Pada bulan Desember 2015, Sarah akhirnya merasa siap. Setelah berbulan-bulan belajar, berdiskusi, dan merenung, dia memutuskan untuk mengucapkan syahadat. Hari itu, dia duduk di masjid dengan hati yang berdebar-debar, dikelilingi oleh beberapa anggota komunitas yang telah menjadi teman-temannya. Seorang imam membimbingnya mengucapkan 2 kalimat sederhana yang akan mengubah hidupnya selamanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Air mata mulai mengalir di pipinya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa seperti menemukan tempatnya yang sebenarnya. Dia merasa seperti akhirnya pulang. Setelah mengucapkan syahadat pada bulan Desember 2015, hidup Sarah Donovan tidak langsung berubah secara drastis. Namun, ada satu hal yang pasti, dia merasa damai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa seperti menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya. Tapi, meskipun hatinya dipenuhi kedamaian, dia tahu bahwa perjalanan spiritualnya tidak akan mudah. Ada satu orang yang harus dia hadapi lebih dulu, suaminya, Daniel. Sarah dan Daniel sudah menikah selama 5 tahun saat itu. Mereka adalah pasangan yang saling mencintai, meski keduanya memiliki pandangan hidup yang berbeda. Daniel adalah seorang pria yang santai, tidak terlalu religius, dan cenderung skeptis terhadap agama. Baginya, agama hanyalah sebuah tradisi yang bisa diikuti atau diabaikan sesuai kebutuhan. Dia tumbuh dalam keluarga Katolik, tapi tidak pernah benar-benar menjalankan ajaran gereja. Ketika Sarah memutuskan untuk memeluk Islam, dia tahu bahwa Daniel mungkin akan sulit menerimanya. Bukan karena Daniel tidak mendukungnya, tapi karena dia tidak tahu apa-apa tentang Islam. Bagi Daniel, Islam adalah sesuatu yang asing, bahkan sedikit menakutkan karena banyak stereotip negatif yang sering dia dengar di media. Suatu malam, setelah makan malam, Sarah memutuskan untuk memberitahunya. Dia duduk di sofa di ruang tamu, jantungnya berdebar-debar. Dia tidak tahu bagaimana Daniel akan bereaksi, tapi dia tahu bahwa dia harus jujur. Daniel, kata Sarah pelan, suaranya terdengar lebih gugup daripada biasanya. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Daniel menoleh, alisnya terangkat. Apa? Kamu baik-baik saja. Sarah mengangguk, lalu mengambil napas dalam-dalam. Aku baru saja memeluk Islam. Sejenak, ruangan terasa sunyi. Daniel hanya menatapnya, matanya penuh dengan kebingungan. Islam? Kamu bercanda, kan? Sarah menggeleng. Tidak, aku serius. Aku sudah mempelajarinya selama beberapa bulan, dan aku merasa ini adalah jalan yang benar untukku. Daniel terdiam. Dia tidak marah, tapi juga tidak langsung menerima.
Dia hanya duduk di sana, mencoba mencerna apa yang baru saja dia dengar. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, "Kenapa? Kenapa kamu meninggalkan Katolik?" Sarah tersenyum kecil, mencoba menjelaskan dengan tenang. "Aku tidak meninggalkan Katolik, Daniel. Aku hanya menemukan sesuatu yang membuatku merasa damai. Islam memberiku jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini aku cari. Aku merasa seperti akhirnya pulang." Daniel masih tampak ragu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi malam itu. Dia hanya mengangguk pelan, lalu bangkit dan masuk ke kamar tidur. Sarah duduk sendirian di ruang tamu, merasa lega karena akhirnya dia mengatakannya, tapi juga cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa hari kemudian, Daniel mulai membuka diri. Dia tidak langsung menerima keputusan Sarah, tapi dia juga tidak menentangnya. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Dia mulai bertanya kepada Sarah tentang ajaran-ajaran dasar Islam, tentang sholat, puasa, dan Al-Quran. Sarah senang melihat ketertarikan Daniel, meskipun dia tahu bahwa proses ini tidak akan cepat. Suatu sore, saat mereka sedang minum kopi di dapur, Daniel berkata, "Aku tidak mengerti semuanya, tapi aku percaya padamu. Jika ini membuatmu bahagia, maka aku mendukungmu." Kata-kata itu membuat Sarah terharu. Dia tahu bahwa Daniel bukan tipe orang yang mudah menerima perubahan, tapi dia juga tahu bahwa cintanya pada Sarah lebih besar daripada ketakutan atau keraguannya. Namun, ada satu hal yang masih menjadi tantangan bagi mereka, bagaimana menjelaskan ini kepada keluarga mereka. Sarah tahu bahwa orang tuanya, terutama ibunya, mungkin akan sulit menerima keputusannya. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan ini selamanya. Beberapa minggu kemudian, Sarah memutuskan untuk mengunjungi orang tuanya. Dia tahu bahwa ini akan menjadi percakapan yang sulit, tapi dia juga tahu bahwa dia harus jujur. Saat dia tiba di rumah orang tuanya, ibunya langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. "Sarah, sudah lama kamu tidak pulang," kata ibunya sambil tersenyum. Sarah mengangguk, mencoba tersenyum meski hatinya gugup. "Ya, aku punya sesuatu yang ingin aku bicarakan." Ibunya menatapnya dengan curiga. "Apa? Ada masalah?" Sarah menggeleng. Tidak ada masalah. Aku baru saja memeluk Islam." Raut wajah ibunya berubah. Dia tampak terkejut, bahkan sedikit marah. "Islam? Apa maksudmu? Kenapa kamu meninggalkan Katolik?" Sarah mencoba menjelaskan dengan tenang. "Aku tidak meninggalkan Katolik, Bu. Aku hanya menemukan sesuatu yang membuatku merasa damai. Islam memberiku jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini aku cari." Ibunya tidak langsung menerima penjelasan itu, tapi dia juga tidak marah. Dia hanya diam, mencoba mencerna apa yang baru saja dia dengar. Ayahnya, yang biasanya jarang bicara, akhirnya angkat suara. "Jika ini membuatmu bahagia, maka kami mendukungmu. Tapi tolong, jangan lupakan akar kita." Sarah tersenyum, merasa lega meskipun dia tahu bahwa proses ini tidak akan mudah. Dia tahu bahwa butuh waktu bagi keluarganya untuk sepenuhnya menerima keputusannya. Tapi dia juga tahu bahwa mereka mencintainya. Meskipun Daniel awalnya ragu, dia mulai terbiasa dengan perubahan dalam kehidupan Sarah. Dia tidak ikut sholat atau membaca Al-Quran, tapi dia selalu mendukung Sarah dalam menjalankan ibadahnya. Dia bahkan mulai tertarik untuk belajar lebih banyak tentang Islam, meskipun dia belum siap untuk memeluknya sepenuhnya. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di sofa, Daniel berkata, "Aku tidak tahu apakah aku akan pernah memeluk Islam, tapi aku tahu satu hal. Aku mencintaimu, dan aku akan selalu mendukungmu." Kata-kata itu membuat Sarah tersenyum. Dia tahu bahwa cinta mereka lebih kuat daripada perbedaan agama. Dan meskipun perjalanan mereka masih panjang, dia merasa yakin bahwa mereka akan melewatinya bersama-sama. Setelah beberapa tahun menjalani hidup sebagai seorang muslimah, Sarah Donovan merasa semakin dekat dengan Islam. Sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan menjalankan puasa Ramadan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitasnya. Namun, ada satu aspek dalam perjalanan spiritualnya yang masih membuatnya ragu-ragu, hijab. Bagi Sarah, hijab bukan hanya sekadar kain yang menutupi kepala. Itu adalah simbol identitas, komitmen, dan hubungannya dengan Allah. Tapi dia juga tahu bahwa memutuskan untuk mengenakan hijab bukanlah hal yang mudah. Di Amerika Serikat, di mana stereotip tentang muslimah seringkali negatif, hijab bisa menjadi sumber pandangan sinis atau bahkan diskriminasi. Sarah tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan ini.
Dia ingin memastikan bahwa keputusannya berasal dari hatinya sendiri, bukan karena tekanan dari orang lain. Sarah pertama kali mulai mempertimbangkan hijab pada tahun 2016, sekitar 6 bulan setelah dia resmi memeluk Islam. Saat itu, dia sering melihat wanita-wanita muslimah di masjid yang mengenakan hijab dengan anggun. Ada sesuatu dalam cara mereka membawa diri yang membuat Sarah merasa iri, bukan karena penampilan mereka, tapi karena aura ketenangan dan keyakinan yang mereka pancarkan. Namun, ada juga keraguan dalam dirinya. Apakah aku siap untuk ini? Pikirnya suatu malam saat sedang duduk di ruang tamu, memandangi cermin. Apa aku cukup kuat untuk menghadapi pandangan orang-orang? Sarah tahu bahwa hijab bukanlah kewajiban yang bisa ditunda-tunda. Dalam Islam, hijab adalah bagian dari ajaran agama yang harus dijalankan oleh seorang wanita muslimah. Tapi dia juga tahu bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk siap. Dia tidak ingin memaksakan diri hanya karena merasa bersalah atau tertekan. Suatu hari, saat sedang berbincang dengan Aisyah, temannya di masjid, Sarah akhirnya mengungkapkan keraguannya. Aku ingin mengenakan hijab, katanya pelan. Tapi aku takut. Aisyah tersenyum lembut. Itu wajar, Sarah. Hijab bukan hanya tentang menutupi kepala, tapi tentang menutupi hati dari hal-hal yang tidak penting. Jika kamu belum siap, jangan terburu-buru. Keputusan ini harus datang dari hatimu, bukan karena tekanan. Kata-kata itu membuat Sarah merasa lega. Dia tahu bahwa Aisyah benar. Hijab bukanlah soal penampilan, tapi tentang komitmen kepada Allah. Dan komitmen seperti itu tidak bisa dipaksakan. Selama 2 tahun berikutnya, Sarah terus mempelajari makna hijab dalam Islam. Dia membaca artikel-artikel, mendengarkan ceramah tentang hijab, dan berdiskusi dengan teman-temannya di komunitas Muslim. Semakin dia belajar, semakin dia merasa yakin bahwa hijab adalah bagian dari jalan spiritualnya. Tapi dia juga tahu bahwa dia butuh waktu untuk sepenuhnya menerima dirinya sendiri dalam balutan hijab. Pada tahun 2018, tepatnya bulan Juni, Sarah merasa bahwa inilah waktunya. Dia tidak tahu apa yang memicu keputusan itu, mungkin karena dia merasa lebih percaya diri, atau mungkin karena dia merasa sudah siap secara spiritual. Yang pasti, dia tahu bahwa keputusan ini datang dari hatinya sendiri, bukan karena tekanan dari luar. Suatu pagi, Sarah bangun lebih awal dan berdiri di depan cermin. Di tangannya, ada sebuah hijab sederhana berwarna biru muda. Dia menatap dirinya sendiri di cermin, mencoba membayangkan seperti apa rasanya mengenakan hijab setiap hari. Lalu, dengan napas dalam-dalam, dia memakaikannya. Saat itu, dia merasa sesuatu yang aneh tapi indah terjadi. Dia tidak merasa seperti dirinya yang biasa, tapi dia juga tidak merasa seperti orang lain. Dia merasa damai. Seperti ada beban yang hilang dari pundaknya. Hari pertama Sarah mengenakan hijab di tempat umum adalah pengalaman yang campur aduk. Di satu sisi, dia merasa bangga karena akhirnya mengambil langkah besar dalam perjalanan spiritualnya. Di sisi lain, dia juga merasa cemas tentang bagaimana orang-orang akan bereaksi. Saat dia berjalan di jalan raya menuju kantor, dia bisa merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya. Beberapa orang tersenyum ramah, tapi ada juga yang memandangnya dengan curiga. Salah satu rekan kerjanya bahkan bertanya, "Kenapa kamu memakai itu? Apa ada alasan khusus?" Sarah tersenyum tenang. "Ini adalah bagian dari keyakinanku," jawabnya dengan nada santai. "Aku merasa lebih nyaman begini." Rekan kerjanya tidak berkomentar lagi. Tapi Sarah tahu bahwa tidak semua orang akan langsung menerima penampilan barunya. Dia tahu bahwa akan ada tantangan di depan, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak sendirian. Komunitas Muslim di masjid selalu mendukungnya, dan Daniel, suaminya, juga selalu ada di sisinya. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Daniel berkata, "Kamu terlihat cantik dengan hijabmu." Sarah tersenyum, merasa tersentuh. "Terima kasih. Aku merasa lebih damai sekarang." Daniel mengangguk. "Aku senang kalau kamu bahagia. Itu yang paling penting." Beberapa bulan setelah mengenakan hijab, Sarah mulai merasa lebih nyaman dengan identitas barunya. Dia tidak lagi merasa cemas tentang pandangan orang lain, karena dia tahu bahwa hijab adalah komitmennya kepada Allah, bukan kepada dunia. Dia juga merasa lebih dekat dengan komunitas muslimah, yang selalu memberikan dukungan dan inspirasi. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Keyakinannya bahwa hijab adalah pilihan pribadi. Dia sering berbicara dengan teman-temannya yang baru memeluk Islam dan ragu untuk mengenakan hijab. "Jangan terburu-buru," katanya dengan lembut. "Keputusan ini harus datang dari hatimu sendiri. Jika kamu belum siap,
Itu tidak masalah. Allah Maha Pengertian. Setelah Sarah Donovan mengenakan hijab, hubungannya dengan Daniel semakin erat. Meskipun Daniel belum memeluk Islam, dia terus mendukung Sarah dalam setiap langkah perjalanan spiritualnya. Namun, ada satu hal yang mulai berubah dalam diri Daniel, rasa ingin tahu tentang Islam. Dia tidak lagi hanya melihat Islam sebagai agama Sarah, tapi juga sebagai sesuatu yang bisa memberinya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dia abaikan. Daniel bukan tipe orang yang mudah terpengaruh. Dia skeptis terhadap banyak hal, termasuk agama. Tapi ketika dia melihat bagaimana Islam mengubah hidup Sarah, bagaimana dia menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bahagia, dia mulai bertanya-tanya, apakah Islam benar-benar seperti yang digambarkan media? Atau apakah ada sesuatu yang lebih dalam? Pada tahun 2019, beberapa bulan setelah Sarah mengenakan hijab, Daniel mulai lebih sering mengunjungi masjid bersama Sarah. Awalnya, dia hanya duduk di sudut ruangan, mendengarkan ceramah tanpa benar-benar terlibat. Tapi lama-kelamaan, dia mulai merasa nyaman. Anggota komunitas Muslim sangat ramah dan tidak pernah memaksanya untuk melakukan apapun. Mereka hanya menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan sabar. Suatu hari, saat sedang berbincang dengan seorang pria bernama Yusuf di halaman masjid, Daniel mengungkapkan keraguannya. "Aku tidak tahu apakah aku siap untuk memeluk Islam," katanya pelan. "Tapi aku merasa tertarik." Yusuf tersenyum lembut. "Islam bukan soal siap atau tidak siap, Daniel. Ini tentang mencari kebenaran. Jika kamu merasa damai dengan ajaran Islam, maka itu adalah tanda bahwa Allah sedang memanggilmu." Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepala Daniel selama berhari-hari. Dia mulai membaca Al-Quran, awalnya hanya beberapa ayat, lalu semakin banyak. Ada sesuatu dalam kata-kata Al-Quran yang membuatnya merasa tersentuh. Dia tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tapi dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang istimewa. Pada suatu malam di musim semi 2020, Daniel akhirnya merasa siap. Setelah berbulan-bulan belajar, berdiskusi, dan merenung, dia memutuskan untuk mengucapkan syahadat. Saat itu, Sarah berdiri di sampingnya, matanya berkaca-kaca karena bahagia. Dia tidak pernah menekan Daniel untuk memeluk Islam, tapi dia tahu bahwa ini adalah momen yang sangat penting bagi mereka berdua. Di masjid yang sama tempat Sarah mengucapkan syahadat 5 tahun lalu, Daniel duduk di depan imam dengan hati yang berdebar-debar. Suaranya terdengar mantap saat dia mengucapkan 2 kalimat sederhana yang akan mengubah hidupnya selamanya. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya." Air mata mulai mengalir di pipi Sarah saat dia mendengar kata-kata itu. Bukan hanya karena bahagia, tapi juga karena lega. Selama ini, dia selalu khawatir tentang bagaimana perbedaan agama akan memengaruhi hubungan mereka. Tapi sekarang, mereka berdua berada di jalan yang sama, menuju tujuan yang sama. Setelah Daniel resmi memeluk Islam, dinamika keluarga mereka berubah secara signifikan. Mereka mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih harmonis. Sholat 5 waktu menjadi rutinitas bersama, dan membaca Al-Quran di pagi hari menjadi momen yang mereka nikmati berdua. Bahkan anak-anak mereka, yang masih kecil, mulai belajar tentang Islam dengan cara yang alami. Suatu sore, saat mereka sedang makan malam bersama, putra bungsu mereka, Liam, bertanya, "Kenapa kita harus sholat, Bu?" Sarah tersenyum, lalu menjawab dengan lembut, "Karena sholat adalah cara kita berbicara dengan Allah. Seperti ketika kamu berdoa sebelum tidur, tapi lebih sering." Liam mengangguk, lalu bertanya lagi, "Apakah Allah mendengar kita?" "Tentu saja," kata Daniel, ikut tersenyum. "Allah selalu mendengar kita, bahkan ketika kita tidak berbicara." Momen-momen seperti itu membuat Sarah dan Daniel merasa bahwa mereka tidak hanya membangun keluarga, tapi juga komunitas kecil yang penuh cinta dan iman. Bagi Sarah dan Daniel, Islam bukan hanya tentang ritual atau aturan. Itu adalah cara hidup yang membawa kedamaian, kesabaran, dan kebahagiaan. Mereka belajar bahwa iman bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, tapi sesuatu yang tumbuh dari hati. Dan meskipun perjalanan mereka tidak selalu mudah, mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Allah selalu ada di sisinya, membimbing mereka melalui setiap tantangan. Pada akhirnya, kisah Sarah dan Daniel adalah tentang cinta, cinta kepada Allah, cinta kepada satu sama lain, dan cinta kepada kebenaran. Mereka membuktikan bahwa perbedaan tidak harus menjadi penghalang, tapi bisa menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi, pastikan untuk subscribe channel Nash Story untuk lebih banyak refleksi Islami dan pelajaran hidup yang bermakna.
Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Semoga Allah membimbing dan memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.